masih tulisannya workshop ya. Jadi di sini menggunakan bahasa penggunaan PHP. Ini saya nggak menggurui atau apa ya untuk Bapak Ibu semua. Ini udah pasti jago-jago semua ya. Bahkan saya mungkin ada di bawahnya gitu kan. Karena di BSI PHP itu udah mendarah daging ya Bapak Ibu ya, terutama yang prodi sistem informasi. Mungkin ini saya skip ya. Ini saya juga baru ngambil tadi screenshot-nya Pak Awo, Pak Agung ya, tentang temanya adalah ini kelas manusia yang mana ada atribut atau propertinya, nama, terus ada konstruktornya, ada metode konstruktor ya, sama metode makan. Kemudian ini inheritance-nya, pewarisannya ada manusia milenial ya, kayak yang di perempatan jalan ya, manusia milenial. Oke, nah gimana sih penerapannya di PHP gitu ya? Pasti sudah banyak sekali yang tahu, paham, tapi mungkin ada beberapa yang lupa gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini review aja sih. Dan saya nggak banyak ngetik lah ya, karena waktunya tinggal sedikit, paling saya lebih ke penjelasan. Nah, oke, di sini Bapak Ibu, kita ngikutin dengan, ini namanya apa ini? Dibilang kelas diagram, bukan, tapi iya gitu. Nah, ini kan inheritance nih ya. Ya, anggap aja ini kelas diagram ya. Nah, oke, kelasnya manusia. Nah, di sini harusnya, ini kebetulan karena untuk latihan ya, untuk ini jadi saya kasih nama seperti ini. Tapi kalau apa namanya, kalau realnya Bapak Ibu ya nggak boleh seperti ini. Nama kelas harus sama dengan nama file gitu ya. Nah, iya begitu. Jadi kita ngikutin, dan ada penamaan ya, tadi belum sempat sepertinya disampaikan sebelum-sebelumnya. Penamaan kelas diawali dengan huruf kapital. Itu sudah SOP-nya gitu ya, udah standar internasionalnya, ISO-nya gitu kan. Kemudian penamaan dari metode ya, kalau di PHP secara teknis adalah function, diawali dengan huruf kecil, dan jika lebih dari satu kata, maka kata kedua menggunakan huruf kapital, seperti itu. Untuk metode bisa nggak sih Pak pakai underscore? Bisa, tapi nggak sesuai standar gitu ya. Jadi nanti pengembang berikutnya, kita kan pakai OOP supaya mempermudah pengembang berikutnya gitu ya. Jadi pengembang berikutnya ya kita harus ngikutin standar dari OOP tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian penamaan variabel atau atribut atau properti gitu ya. Ini huruf kecil ya. Untuk kata kedua, misalkan nama mahasiswa misalkan. Sama seperti dengan function ya, atau metode, atau kadang ada yang seperti ini pun it's okay lah, nggak masalah. Tapi kalau ini metode, kita ngikutin ya, metode sama kelas ngikutin dengan ketentuan. Baik. Nah, untuk yang manusia tadi, nah ini dia. Ini kan ada propertinya nama atau atributnya ya. Variabel nama ya kita deklarasikan. Pak, di PHP kan boleh nggak deklarasi? Iya, nggak masalah gitu. Cuman saya Java minded ya, jadi kebiasaan dideklarasikan gitu kan. Jadi kita deklarasikan ya var nama. Enggak pun nggak apa-apa, apalagi kalau sudah masuk ke access modifier ya, atau enkapsulasi gitu kan, nggak perlu banget dideklarasikan. Tapi sementara kita deklarasikan dulu ya. Seperti ini. Kemudian kita punya metodenya ya, yaitu construct sama makan. Ini makan, terus construct ya. Ini deklarasinya. Pembentukan metodenya seperti ini ya. Saya biasa Java jadi ngomongnya metode mulu ya. Kalau di PHP teknisnya function, oke, kita bikin function seperti ini, makan ya. Sama construct-nya, tentu saja karena construct paling enak buat latihan awal, kita beri parameter gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian saya tambahin sendiri get nama ya, untuk ambil nama. Gitu kan. Nah, misalkan petani ya, petani. Kan objek itu banyak sekali ya Bapak Ibu ya, bisa lebih dari satu. Saya ambil sampel petani aja dulu. Kita bikin objek petani,
variabel ya. Variabel ini petani kita jadikan sebuah objek ya. Sama dengan new, nah ini ya. New apa ini namanya? Kelasnya ya. Nah, kok ada ininya Pak gitu ya. Nah, ini berarti konstruktornya ya. Konstruktornya kan di sini ada parameter kita isi ya. Ceritanya namanya ya, kan ini konstruktor parameter yang diisi dengan nama. Namanya Sri Sony Somat gitu ya. 3S ya Pak Sri. Nah, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini istilahnya instansiasi ya, atau perubahan dari kelas menjadi objek ya. Nah, kemudian dari sini kita tinggal panggil ya, memanggil metode pada kelas komik. Ini masih komik lagi ya. Ini saya karena tadinya bikinnya buku ya, terus diubah jadi ini. Besok kalau nggak masalah. Berarti memanggil kelas ini masih kelas manusia ya. Petani get nama, petani get makan. Nah, get nama nanti dia akan menampilkan ini echo ya, echo this nama. Oke, jadi variabel nama ini yang sudah dimasukkan melalui konstruktor ya, bahasa Indonesianya apa ya? Konstruktor gitu ya. Yang sudah diinput melalui konstruktor akan ditampilkan ya di get nama ya. Jadi kalau yang sudah pernah ngajar Java atau bukan ngajar lagi ya, mungkin expert di Java sudah sangat familiar dengan getter and setter gitu ya. Nah, di sini getternya. Nah, kita karena sudah pakai konstruktor, kita nggak perlu setter ya, karena di sini ya boleh nggak masalah gitu. Tapi di sini karena konstruktor sudah bisa make untuk setnya, ya udah kita pakai aja gitu ya. Seperti itu. Jadi dia akan menampilkan nama ya, get nama ini ngambil dari sini yang sudah diisi variabelnya melalui konstruktor dan metode makan ya, atau function, kebiasaan ngomong metode ya. Function makan. Nah, di sini echo makan nasi. Pasti tampilnya apa? Sri Sony Somat makan nasi. Kita lihat ya, ini namanya manusia. Kita refresh dahulu. Nah, ini ada manusia PHP ya. Ini Sri Sony Somat makan nasi. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Semoga bisa mudah dipahami. Yang pasti udah pada paham sih ya. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya untuk nama kelas tidak saya sesuaikan dengan nama file ya, biar ininya nggak acak-acakan gitu kan. Jadi ini nama filenya tetap AOP dasar manusia inheritance gitu ya. Nah, berikutnya ada ini inheritance ya Bapak Ibu ya, atau turunan. Nah, turunannya masih pakai kelas manusia yang tadi ya, ini. Mohon maaf, ini saya rapikan dulu. Nah, kelas manusia di sini masih sama dengan yang tadi ya. Masih sama dengan yang tadi. Nah, bedanya sama seperti latihan-latihan sebelumnya yang di bahasa Dart sama Python ya, ada manusia milenial ya. Nah, untuk membuat inheritance ini, kalau di PHP kita menggunakan extends ya. Bapak Ibu yang sudah ngajar web 2 sama 3 sudah sangat familiar dengan extend. Itu pasti di kelas ada ya, baik itu model dan lain-lain ya. Kalau di model biasanya koneksinya ke database, maka extend-nya dia akan masuk ke CI model gitu kan. Gitu. Jadi, nah ini extend-nya ke manusia ya, kelas manusia. Maka artinya manusia milenial ini adalah turunan dari kelas manusia ya. Di mana perbedaannya manusia milenial punya email. Di sini ya deklarasinya, variabelnya. Kemudian kita buat konstruktor seperti ini untuk mengisi variabel email dan variabel nama. Karena manusia milenial ini adalah turunan dari kelas manusia, maka dia bisa mengambil variabel nama. Ya, mengcloning bebasnya karena di sini belum ada access modifier ya. Seperti itu. Jadi
Di sini langsung diambil tuh. Jadi function construct parameter 1 ya diisi dengan nama diisi dengan parameter 1 ya, kemudian email diisi dengan parameter 2. Sudah terlihat di sini. Maka turunannya sudah terlihat sekali ya, nama dari kelas manusia. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian misalkan kita membuat objeknya dosen. Nah, tadi sudah disampaikan oleh ketiga narasumber bisa banyak objek ya. Tapi di sini sampelnya satu aja, mau dosen, mau programmer, mau apalah bebas ya, banyak sekali. Nah, deklarasinya, instansiasinya seperti ini ya. Seperti yang tadi, yang petani ya. Jadi identifier dosen atau objek ini ya, objek dosen kita merupakan ya objek dari kelas turunan ya. Kelas turunan namanya manusia milenial. Kita pakai metode konstruktornya ya. Kita isi yang pertama, parameter pertama itu untuk nama Sri Sony Somat ya. Kemudian parameter kedua emailnya ya, sri.s3 gitu kan @bsiac.id gitu ya. Nah, kemudian tampilkan seperti ini. Dosen, get nama yang ngambil ini get name, get nama, kemudian get email, terus makan ya, seperti itu. Nah, hasilnya pasti Anda juga tahu ya hasilnya seperti apa. Akan tampil seluruhnya, Sony, Somat, Sri, makan nasi. Nah, sekarang begini Bapak Ibu, ini kan belum ada akses modifier sama sekali ya. Nah, kita bisa ngambil email dengan sangat mudah, misalkan kita akan mengambil email lagi ya. Menampilkan gitu kan. Eho, dosen, kemudian email ya. Karena memang tidak ada akses modifier atau enkapsulasi tersebut ya. Kita save nanti akan, jadi tanpa perlu kita menggunakan metode get email, kita bisa langsung mengakses variabel email gitu kan. Kita coba refresh. Nah, ini akan muncul emailnya ya. Karena di sini tidak ada akses modifier sama sekali atau enkapsulasi sama sekali di sini. Ya Bapak Ibu, seperti itu. Oke, selanjutnya Pak, ini kan manusia sama manusia milenial dan lain-lain ya Pak ya. Kita kan ngajar nih, ngajar web. Biasanya sistem informasi kita pengennya yang to the point Pak, misalkan yang berhubungan dengan program yang aslinya, yang misalkan kita membuat, biasanya kan latihan membuat tabel mahasiswa, membuat form mahasiswa gitu ya Bapak Ibu ya. Atau kalau perpustakaan membuat data buku gitu kan. Nah, yuk kita bikin yang seperti itu. Mirip-mirip, ingat ya, ini masih dasar, jadi belum sampai ke database dan lain-lain. Nah, gini ya Bapak Ibu ya, kita nyoba, insya Allah sih jam 4 selesai ya, semoga nih ya. Nah, kita nyoba ini ya, kelas kita bikin namanya buku ya. Karena memang ceritanya kita akan membuat di sini bisa perpustakaan, bisa penjualan untuk penjualan toko buku gitu ya. Nah, kita bikin kelas buku. Di sini sudah ada ya, kelas and object ya. Nah, jangan lupa kalau Anda sudah membuat yang beneran, nama kelas disesuaikan dengan nama file ya. Seperti itu. Oke. Nah, di sini kelas buku Bapak Ibu. Dan jangan lupa kita harus mendeklarasikan ya. Kita butuh apa dulu ya? Ya kita mau membuat sebuah kelas. Kalau di MVC ya bisa di model gitu kan ya. Kalau mau koneksi ke database dan lain-lain. Pokoknya yang ada kelasnya itu kan dari kelas diagram gitu ya Bapak Ibu ya. Kita bikin sesuai dengan kelas diagramnya. Misalkan, oh iya, mohon maaf ya Bu ya, ini saya pakai Excel nih. Saya belum install Enterprise Architecture atau apapun ya. Maklum laptop baru. Bercanda gitu ya. Nah, tapi benar saya belum install sama sekali ya. Jadi karena butuh cepat saya pakai ini aja dah, Excel gitu kan. Nah, ini ceritanya kelas diagram.
di sini ada kelas namanya buku, Bapak Ibu ya. Nah, kelas buku. Terus ada atribut atau properti atau variabel namanya judul, tipe datanya string ya. Harga, tipe datanya integer. Nah, di sini kan ada plus-plus semua ya, Bapak Ibu ya. Kadang ada yang minus, ada yang simbol apa tuh crash atau apa ya istilahnya ya. Nah, itu kan namanya access modifier ya. Kalau plus itu public, kalau minus itu private, kalau simbol crash atau simbol apa tuh pagar gitu ya, itu berarti protected ya. Itu nanti pembahasan selanjutnya. Walaupun di sini plus kita anggap belum ada access modifier ya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa lah. Nah, metodenya ada getter sama setter di sini ya. Karena kita punya dua atribut ya, judul sama harga, maka kita punya getter setternya adalah set judul, get judul, set harga, get harga ya. Set untuk memberikan nilai gitu kan. Kalau get mengambil nilai. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kita ngikutin ini nih, ngikutin kelas diagram. Ya, jadi jangan sampai kita bikin kelas diagram tapi tidak sesuai dengan apa yang kita buat di programnya, itu ngawur sekali sebenarnya ya. Dan itu sering sekali saya temui ketika mahasiswa presentasi dan tugas akhir ya. Saya cek mana kelas diagramnya seperti ini loh, kok di dalam proyeknya beda namanya, metode ini nggak ada, atribut ini nggak ada, seperti itu ya. Nah, jadi kita sesuaikan. Oke, jadi yang pertama kelasnya adalah buku. Nah, kita samakan buku. Dan ingat, nama kelas diawali dengan huruf kapital ya. Kemudian ada dua atribut, judul sama harga. Oke, kita nggak peduli tipe datanya dulu ya, judul sama harga. Karena di PHP pun nggak perlu dideklarasikan variabelnya atau atributnya pun nggak masalah. Kemudian kita butuh function set judul, set harga, get judul, sama get harga. Kita bikin function ya. Ini kebetulan nggak urut ya, harusnya urut. Saya urutin biar cakep. Oke. Set judul, biar sama ya. Terus set harga, udah. Terus get judul, get harga. Nah, biar sama ya. Oke. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah ada semua nih, ya kan? Terus public semua juga nih, public semua ya, modify apa access modifiernya. Jadi nggak perlu kita tulis public juga udah public ya. Nah, untuk set judul sudah jelas, ini memberikan sebuah atribut apa nilai ya. Jadi karena memberikan sebuah nilai kita butuh parameter. Di sini saya beri nama parameter ya. Tapi kan biasanya kita beri nama parameternya apa? Judul kayak gini kan ya Bapak Ibu ya. Nah, biasanya kan seperti ini ya. Boleh kalau tulis parameter tok gimana Pak Husni? Ya nggak masalah gitu kan. Ya Pak Husni udah tahu, ya emang pasti udah tahu ya Bapak Ibu semua. Nah gitu ya. Jadi ini untuk memberi nama, memberi nilai untuk judul, memberi nilai untuk harga, ya. Kemudian ini untuk mengambil nilai variabel judul yang sudah diisi di sini, ya, sudah diisi nih. Nah, kemudian ini untuk mengambil nilai harga yang sudah diisi, ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita misalkan punya untuk dua buku ya, dua jenis buku, dan kita bikin namanya objek ya, yaitu buku untuk Daspro sama PSDO ya, new buku semua. Di sini kita belum pakai konstruktor ya Bapak Ibu ya, karena ini masih awal dulu. Kalau yang tadi manusia saya sengaja biar cepat supaya langsung ada konstruktornya ya. Nah ini getter setternya. Jadi terserah Bapak Ibu sih mau pakai yang mana. Cuman di sini kalau PHP udah dimerahin nih sama Visual Studio Code ya, dia minta konstruktor gitu ya, karena kita pakai setter nggak pakai konstruktor. Jadi ini merah, tapi nggak masalah, nggak error ya. Gitu. Nah ini kan merah di kelas buku nih. Nah, dia buku konstruk ya, minta dibikin konstruktor. Nah, kita isi ya, Daspro kita set ya, set judul, ya kan nih, set judul. Atributnya apa? Atribut lagi. Parameternya apa ini ya? Dasar pemrograman Python. Set harga 80.000 ya.
Kemudian PSBO kita beri isian atributnya untuk judul pemodelan, ya, sistem berbasis berorientasi objek, harganya 100.000. Nah, gitu. Tinggal kita panggil, ya. Daspro get judul, Daspro get harga, PSBO get judul, PSBO get harga. Ya. Ini tanpa konstruktor, jadi kita pakai set getter sama setter semuanya, ya, untuk memberi nilai dan mengambil nilai. Pak, cepet banget sih. Ya, karena waktu, ya. Nah, yuk kita lihat. Tuh, ya. Udah jadi. Nah, sekarang bagaimana dengan konstruktor? Tadi sebenarnya sudah ya konstruktor ya Bapak Ibu semua di manusia sama milenial gitu ya, manusia milenial, Panci manusia milenial tahun 2000 ya. Oke. Nah, di sini masih sama ya. Cuman bedanya adalah konstruktornya kita pakai dan setternya kita hilangkan. Ya, jadi untuk penginputan nilainya yaitu ketika pendeklarasian objek atau instansiasi. Ya, jadi di sini kayak sama kayak tadi yang manusia milenial ya, di sini Daspro new buku apa namanya? Parameter pertama yaitu untuk judul kita beri isi sama harga dan seterusnya ya, sama semua. Jadi seperti ini. Nah, hasilnya pun pasti sama ya. Saya bikin sama dengan dua cara yang berbeda, yang satu pakai konstruktor, yang kedua tanpa konstruktor. Oh sorry, yang pertama tanpa konstruktor, yang kedua menggunakan konstruktor. Seperti itu, Bapak Ibu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pasti udah paham semua ya. Oke, semoga yang apa namanya, yang lupa-lupa gitu ya, udah lama nggak ngajar web gitu kan, PHP, jadi ingat kembali ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya adalah, oh iya, Pak Husni, ini kan dari tadi ya, dari tadi kelas buku. Oh iya, di sini di inheritance misalkan ya. Itu yang Pak Husninya tadi nanti dulu ya. Oke, yang ini dulu. Inheritance ya, turunan. Sama kayak tadi ya, sama kayak tadi. Persis. Menggunakan konstruktor, kita pakai konstruktor. Nah, kemudian kita mau apa ya? Ada sesuatu yang baru nih, kelas baru yang berbeda ya dari buku-buku yang dijual atau yang misalkan yang ada di dalam perpustakaan, yaitu komik ya. Saya sebenarnya salah memberikan ini ya, atribut penerbit mah semua buku ada penerbitnya ya. Tapi udah terlanjur kan, nggak apa-apa lah. Ya misalkan genre ya, kalau genre mah pantas ya. Komik ada genrenya, tapi kalau buku ajar genrenya lucu kalau ada genre ya Bapak Ibu. Nah, tapi udah terlanjur kita bikin penerbit karena sudah masuk ke sini Bapak Ibu. Masuk ke materi ya, kalau saya ubah nanti takutnya Bapak Ibu yang lupa-lupa jadi nggak mudeng gitu ya. Nah nih ya. Nah, saya udah beri keterangan lengkap Bapak Ibu, semoga nanti kalau yang lupa-lupa ini bisa dipelajari dengan baik ya, semoga gitu kan. Nah, ini tadi kita konstruktor, sekarang inheritance ya. Inheritance ya. Jadi di inheritance ini turunan sifat ya Bapak Ibu ya. Sudah dijelaskan sih sebenarnya bahwa ceritanya komik di sini ya. Ini komik nih, kelas komik. Dia itu adalah child class ya, atau kelas child kalau di Indonesia kan ya. Terus ada kelas parent atau parent class ya. Nah, parent class-nya berarti otomatis si kelas buku ini. Nah, jadi otomatis si penerbit kelas komik ini dia bisa mengakses seluruh atribut di dalam kelas buku atau di parent class-nya dan seluruh metode yang atau function ya, saya lupa kalau di PHP namanya function-nya. Seluruh function yang ada di kelas parent-nya ya, seperti itu. Nah, ini teorinya ada di sini. Teori tambahan ya dari sama yang dari Pak Agung tadi ya, Agung Wibowo, Pak Awo gitu kan.
Nah, ini ada penjelasannya Bapak Ibu. Kemudian extend ini sudah. Nah, kemudian inilah yang menjadi keunggulan OOP. Teknik ini disebut dengan code reusable ya. Penggunaan extend ini udah jelas ya. Kemudian pada kelas komik kita tidak melihat adanya variabel judul dan harga ya. Di kelas komik nggak ada judul dan harga. Tapi kita bisa mengisi melalui function construct kelas komik yang mempunyai struktur data turunan dari kelas buku ya ini. Di kelas komik hanya ada penerbit, tidak ada judul harga. Tapi kita bisa memanggil atau menggunakan atribut atau variabel judul dan harga di dalam konstruktor kita karena kita sudah extend, sudah merupakan turunan ya. Kelas komik merupakan turunan dari buku. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita input langsung nih. Nah, misalkan ada sebuah objek namanya komik jenaka ya, yang merupakan apa ini bentuk kalau mau dibilang turunan bukan ya objek dari kelas gitu ya, objek dari kelas komik gitu kan. Nah, isinya adalah kita manggil konstruktornya dari kelas komik ini. Parameter 1 untuk judul, komik Shizuki ya, berani gagal. Harganya 5.000, 55.000 gitu ya, penerbitnya Bukune ya. Kemudian kita tampilkan seperti ini. Seperti biasa. Kalau kita sudah menggunakan object oriented untuk mengisi, menginput, mengambil data, kita gunakan semuanya metode atau function yang sesuai ada di sini. Ya. Nah, yang tadi saya lupa menjelaskan ya. Yang tadi harusnya ini saya jelaskan dulu ya bahwa ini adalah kelas diagram yang buku yang ada konstruktornya ini konstruktornya ya. Kalau ada kelas buku gitu kan, namanya sama sih ini konstruktor, string judul, integer harga, kemudian komik ya. Ini variabel penerbit sama ini metode-metodenya, ada konstruktor komiknya juga. Nah, simbol ini sebenarnya simbolnya nggak kayak gini banget ya, tapi bolong di tengahnya gitu kan, di anak panahnya bolong gitu kan, itu adalah inheritance ya. Karena saya pakainya ini auto save ya, bukan pakai apa namanya IE ya, enterprise architecture. Nah, seperti itu. Kita lihat hasilnya, ya pasti sama lah ya, akan tampil komik Shizuki berani gagal 55.000 buku nih ya, karena memang sudah diinput dan ditampilkan di sini. Dan semuanya modifiernya tidak ada, berarti semuanya public ya. Semua atribut, semua metode bisa dipanggil di luar kelas tersebut. Ya Bapak Ibu. Nah pertanyaannya seperti ini, Pak Husni, masa kita bikin satu file untuk semua kelas gitu kan ya Bapak Ibu ya? Kan nggak lucu lah Pak, nanti masa kayak zaman dulu lagi ya kita bikin satu file program untuk seluruh program gitu kan. Ya kita pisah aja kan, Bapak Ibu udah mahir ya pengguna apa namanya pemanggilan atau import file gitu ya dari dengan menggunakan PHP ya, bisa menggunakan include, bisa menggunakan apalagi itu namanya require once ya. Nah, misalkan contohnya ini makanya saya bikin dua biar gampang. Anggap saja ini di MVC ya. Ada folder model gitu kan, ada kelas buku di sini ya. Anggap aja ini udah connect ke database gitu kan, extend-nya ke CI model gitu. Anggap aja seperti itu ya. Nah, ini kan kelasnya sama kayak tadi, ya kan? Kelas buku. Khusus hanya untuk kelas buku. Nah, kita tinggal, ini isinya sama dengan yang inheritance tadi ya. Bedanya nggak ada kelas buku di sini. Kita tinggal import dah. Import ya. Boleh pakai include, boleh pakai ini, bebas yang mana aja yang biasa Bapak Ibu gunakan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya sama kayak jenengan juga kalau ngajar web 2, web 3 ya kan sama aja ya, pakai juga. Nah, seperti itu. Bahkan web 1 pun dipakai juga ya untuk include atau require once ya. Seperti itu. Jadi tinggal manggil doang. Pak, buktiin dong bisa nggak pakai kayak tadi ya, bisa lah pasti ya. Karena Bapak Ibu juga udah sering pakai untuk include dan require once. Ini berhasil ya untuk inheritance 2. Baik.
56. Wow. Selanjutnya ya. Ini udah ada semua Bapak Ibu, nanti saya share termasuk filenya juga ya, file PHP-nya supaya bisa dicoba-coba gampang gitu ya. Nah, overriding ya, overriding itu berarti yang apa ini? Polymorphism gitu ya. Cuman di sini saya sangat sederhana saja polymorphismnya. Nah, contohnya adalah, mohon maaf, contohnya di overriding ini, kalau Anda biasa pakai Java mah udah sering banget ya overriding tinggal diklik itu muncul semuanya, jebret gitu ya dari file interface yang di folder yang lain, direktur yang lain ya. Kita tinggal overriding aja, diklik overridingnya muncul semuanya tuh yang namanya metode-metodenya ya. Kalau interface kan deklarasi metodenya masih kosong ya. Nah, seperti itu. Tapi di sini kita nggak pakai interface, kita yang pakai sederhana saja. Misalkan di sini ya, metode get harga pada kelas komik akan menimpa metode get harga dari kelas buku atau parent kelasnya. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Yang overriding ya. Nah, di dalam kelas buku tadi kita ada get harga, yaitu hanya menampilkannya echo dis harga ya. Di sini berarti kelas itu kelas objek itu sendiri ya, tergantung objeknya apa. Nah, di dalam kelas komik ya yang merupakan turunan dari buku, dia juga membuat metode kembali namanya sama persis, get harga. Ya. Nah, itu simpelnya overriding gitu ya Bapak Ibu ya. Dan dia akan menimpa ya, dia akan menimpa ini. Jadi misalkan di input harganya 8.000 atau 80.000 gitu ya. Ketika manggil get harga tampilnya bukan 80.000, tapi di sini 80.000 harganya dikurangi 5.000. Jadi tampilnya nanti adalah 75.000. Kalau inputannya harganya 80.000. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita masih sama dengan yang tadi, hanya menambahkan satu metode atau function namanya get harga untuk membuktikan overriding ya, di mana isinya harganya dikurangi 5.000. Nah, kita input nih di sini. Kita penginputan data ya, pakai konstruktor dari kelas komik ya. Nah, komik Shizuki Berani Gagal, inputan pertama untuk judul, inputan kedua untuk harga 55.000, penerbitnya Bukune. Tampilkan ambil get judul ya, panggil get harga, panggil get penerbit. Get judul ngambilnya dari mana Bapak Ibu? Ambilnya dari kelas buku ya. Kemudian get harga ngambilnya dari kelas komik, bukan kelas buku lagi karena sudah di overriding ya. Ini ngambilnya karena ini komik nih. Nah, ini objek komik jenaka adalah objek dari kelas komik ya, maka get harganya kita ngambil dari metode get harga yang ada di dalam kelas komik ya. Terus get penerbit ngambil dari kelas komik. Kita lihat setelah apakah benar 55.000 akan menjadi 50.000 karena dikurangi 5.000. Kita lihat ya yang function overriding. Mana ini? Ini dia. Oke. Berhasil ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Oke. Itu Pak, ini kan kalau di input manual ya Pak ya. Terus gimana kalau misalkan kita kan biasanya pakai FOB ya Pak ya. Yaitu tinggal menyesuaikan ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan mau pakai yang biasa pakai metode post kayak gitu ya monggo ya. Kan tinggal diambil variabelnya, masukkan ke sini variabelnya ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini dia untuk enkapsulasi jam 4, semoga 5 menit ya, nggak apa ya Bapak ya, tambahan 5 menit. Enkapsulasi berarti penyembunyian ya, tapi kita pakai di sini access modifier biar kenal semua ya, yaitu ada public, private, sama protected ya. Nah, di sini ada kelas buku, public judul ya, ini berarti access modifiernya public. Kemudian ini metodenya pun public, udah jelas ya. Nah,
ya kita manggilnya sama kayak tadi ya. Misalkan ada buku ajar, new buku, kemudian buku ajar kita panggil, ini langsung nih, ngakses langsung ya, bukan pakai metode ya, nggak ngambil metode ke judul, tapi langsung ngakses variabel judul. Diisi dengan cepat pintar, karena di sini nggak ada setter ya. Nah, kemudian kita tampilkan buku ajar judul setelah di-input tanpa setter sama sekali karena akses modifier-nya adalah public, Bapak Ibu ya, bukan private. Kalau private pasti nggak bisa ya. Nah, kemudian tampilkan get judul juga. Jadi ini menampilkan langsung nembak variabel judul. Kalau ini menampilkan menggunakan metode get judul karena semuanya public jadi bisa diakses semua ya. Kita lihat modifier yang pertama. Nah, tampilnya dua. Kok dua sih Pak? Iya, karena ini nembak langsung variabelnya berhasil public, yang ini menggunakan metode tampil juga. Begitu ya, Ibu ya. Nah, sekarang private. Ini yang tadi dibahas semuanya oleh mulai dari Pak Awo ya, Pak Agung, kemudian Pak Somad sama Pak Sri ya, yaitu enkapsulasi. Nah, di sini misalkan judul kita buat private ya. Kemudian karena private pasti kita tidak bisa menggunakan yang ini. Yang ini nih. Kita nembak langsung nih nggak bisa ya. Ngisi langsung dengan nembak variabel judul ini nggak bisa karena sudah private bukan public lagi. Jadi kita butuh apa namanya setter ya, setter yaitu metode setter set judul sama kayak yang latihan pertama tadi setternya. Nah kemudian ini public function get judul ya. Nah misalkan ini buku ajar ya, instansiasinya objek buku ajar kita isi ya set judul dengan nama buku master OOP. Jadi nanti judul ini akan terisi buku master OOP. Kemudian mengakses metode atau function get judulnya. Get judul seperti ini ya. Pasti akan tampil. Nah, kita lihat. Pasti aja tuh nih coba. Oke, tampil ya Bapak Ibu ya. Buku master OOP. Nah, kita buktikan ini ya, mencoba mengakses langsung variabel judul yang private dari luar kelas. Kita coba nih echo-nya. Echo buku ajar judul. Nah, kita coba ya. Nah, di sini saya kasih keterangan langsung, pasti error ya. Kita coba aja gitu kan. Kita refresh. Error ya. Yang pertama jadi tampil. Yang pertama tampil jelas nggak masalah. Yang kedua yang bermasalah, keterangannya apa? Keterangannya adalah cannot access private property buku ya, nggak bisa tuh mengakses private property-nya, yaitu apa, variabel judul gitu kan. Line-nya dikasih tahu line 25 errornya ya, enak banget tuh. Nah seperti itu ya, ini sudah pasti error ya, saya matikan lagi. Nah itu Bapak Ibu semoga bisa dipahami dan pasti sudah paham ya. Kemudian yang protected. Nah, protected itu apa sih gitu kan? Protected itu kalau tidak salah, saya lupa-lupa ya, di teorinya di sini ada lah. Yuk kita bukalah daripada saya salah, malu ya Bapak Ibu. Nah, protected. Mana ini? Hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri dan kelas turunannya ya. Jadi tidak bisa di luar kelas yang bukan kelas turunannya. Seperti itu ya. Contohnya ini, kita nambah variabel namanya editor. Kita kasih protected. Ya, kita kasih protected. Nah, kemudian tentu saja kita tambahkan untuk mengambil ya editor ini, untuk metode mengambil variabel editornya ya. Kemudian ada turunannya yaitu komik extend buku ya, public. Di sini ada harga variabelnya, tinggal kita isi nih. Untuk konstruktornya, untuk setternya ya, setter di dalam konstruktor. Editor kita bisa masukkan ke dalam konstruktor karena protected ini bisa diakses oleh
apa ini namanya ya, turunannya ya, bisa diakses oleh turunannya seperti itu. Nah, kemudian objek misalkan namanya adalah komik anak ya, new komik misalkan Nusa Belajar Ikhlas, harganya 80.000. Ini editornya adalah Nusa Edutainment ya. Kemudian kita tampilkan get editornya dari kelas buku ya. Kita lihat modifier yang terakhir. Berhasil menampilkan get editornya doang ya, get editor. Kita bisa menampilkan. Pak kalau mau nampilin judul bisa nggak? Ya bisa. Kebetulan ini publik, kita tinggal tembak aja ya. Kita tembak aja di sini. Eho gitu kan. KM anak. Atau lupa maksudnya ya. Kemudian judul. Nah gini. Kita refresh. Tuh ada ya, Nusa Belajar Ikhlas. Jadi karena ini publik kita bisa tembak langsung. Kalau ini private tidak bisa ya. Makanya sebisa mungkin jangan lupa Bapak Ibu, sebenarnya sesuai kebutuhan ya, tapi sebagian besar kebiasaan kita dan memang kebutuhannya adalah yang ada di kelas parent kita bikin private gitu ya, untuk atributnya. Yang dibikin public adalah metode-metodenya supaya kita mau setter kayak mau getter kayak semuanya ngambil dari method atau function. Ya, seperti itu. Oke, seperti itu. Bapak Ibu, ini udah sama ya. Saya kira cukup. Ini ekstra cepat ya, nggak sampai setengah jam. Ini nanti akan saya share langsung di chat ya Bapak Ibu ya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah hadir dan mendengarkan kita semua. Saya tutup sesi saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.